Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya kali ini podcast dokter kita kembali hadir Selasa tanggal 25 Juni 2024. Tentunya saya Grisela Dita kembali ditemani bersama dengan Dr. Sani Sanjaya MHkes CHCHT EHGTHT CNLP. Wah, luar biasa panjang sekali ya dok ya. Ini kayaknya ngasih PR untuk Grisel membaca pagi hari ini. Tapi mohon maaf kalau misalnya Grisel ada yang salah ya barusan dok. Karena panjang banget guys ya. Bagus, excellent. Cukup. Luar biasa dokter ya. Ini panjang banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga untuk Grisel bisa punya gelar yang panjang juga nantinya. Amin amin. Oke, dokter adalah Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu RSUD Sayang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Dok, kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah tur nuhun sawangsulna. Alhamdulillah. Luar biasa kalau ketemu sama dokter Sani itu vibes-nya selalu positif gitu. Jadi Grisel malu kalau misalnya mau heboh sendiri gitu. Gitu ya. Selalu tersiap aja gitu. Apa namanya tuh auranya tuh. Wah, luar biasa deh. Bisa aja. Tapi beneran ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas mengenai Hari Donor Darah Sedunia. Insyaallah siap ya. Hari Donor Darah Sedunia yang sebetulnya diperingati kalau nggak salah tanggal 14 Juni ya. Juni ya. Udah lewat beberapa hari tapi nggak apa-apa, vibes-nya masih sama kok. Karena juga pasti Grisel dan wargi Cianjur juga pengen tahu banget nih informasi-informasi tentang donor darah itu sendiri ya. Betul. Karena banyak banget juga nih pertanyaan Grisel secara pribadi dok. Pastinya. Ya karena jujur selama 23 tahun hidup Grisel belum pernah donor darah dok. Karena takut jarum suntik. Masya Allah. Pasti juga ada nih wargi Cianjur yang sama kayak Grisel ya. Betul. Jadi makanya sekarang kita akan bahas tuntas. Kenapa sih kita harus donor darah? Apa aja manfaatnya dan lain-lain. Boleh juga untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, silahkan tuliskan di kolom komentar dan biar nanti langsung ditanyakan ke dokter ya, dan dokter akan menjawab. Oke dokter, kita akan mulai ngobrol-ngobrol soal donor darah itu sendiri. Boleh dong diceritain donor darah itu apa sih, menyumbangkan darah? Terus apa sih yang harus dilakukan? Kemudian kenapa kita harus donor darah? Nah, itu Oke, baik. Silahkan, dok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah. Pertama kali mungkin kita coba ini Teh Gisel ya. Ngomongin kenapa sih tanggal 14 Juni itu Iya, betul, untuk donor darah donor kita darah itu setiap sendiri. tahun kita peringati. Bahkan sekarang itu peringatannya itu sudah yang ke-20. Yang ke-20 dok? Ya, karena itu dimulai tahun 2004 tuh. Berarti ya. Dan itu memperingati akan jasa-jasanya Karl-Heinz Steiner gitu. Dia itu seorang dokter dari Austria ya. Jadi gitu. Dia penemu dari golongan darah grouping ABO, golongan darah. Jadi beliaulah yang menemukan kenapa bisa ada golongan darah A, B, O. Gitu. Oh gitu. Kalau dulu kan untuk pertama dulu ada kalau nggak salah namanya Richard Lower. Dia itu pernah melakukan di tahun 18 sekian 70-an kayak gitu, 1870-an 1860-an kayak gitu, dia bikinkan antara donor darahnya itu dulu manusia dengan darah binatang tuh. Manusia dengan darah binatang ternyata tidak bisa, ternyata juga meninggal. Nah, kemudian juga terus kita upayakan karena ternyata untuk membantu manusia yang membutuhkan darah itu harus dengan darah juga dan harus dengan darah manusia, ternyata nggak bisa dengan yang lain. Nah, Karl-Heinz Steiner ini seorang dokter dan dia sangat senang dengan ilmu serologi. Dia menemukan itu, dia kebetulan juga sebagai patologi anatomik, dia bekerja di forensik tuh dulu. Jadi melihat ke mayat tuh, kenapa ya ada penggumpalan, aglutinasi itu. Awalnya gitu tuh. Gitu. Terus ceritanya akhirnya ceritanya kan menemukan grup darah. Oh, ternyata ini menggumpal dengan ini menggumpal. Ditelitilah darah-darah itu hingga serologinya kan menemukan, oh ternyata darah ini ada yang
darah ini ternyata macem-macem gitu ya dok, darah tuh. Nah dia kasih nama deh, golongan ini tuh A, golongan ini tuh B, golongan ini C. Dulu tuh ABC bukan ABO. ABC grouping itu. Yang C-nya diganti menjadi O. Kenapa? Ini kebanyakan nggak ada yang tahu tuh. Ini justru Grisel juga baru denger ini. Gitu. Gitu. Jadi kemudian akhirnya jadi ABO tuh. Nah, yang menariknya tuh AB itu belum diketemukan tuh saat itu. Nah, itu penemuannya itu di sekitar tahun 1901. 1901, gitu. Kemudian di 1902 baru tuh diketemukan AB. Itu yang langka tuh, yang rare ya, yang AB. Yang golongan darahnya AB. Jadi A, B, O dan AB. Tuh. Nah, gitu. Itu ditemukan oleh sahabatnya, bukan sama Landsteiner. Bestinya gitu. Bestinya dia. Si Alfred von Castello tuh. Gitu. Dia menemukan itu. Tapi dia satu koleganya dia tuh. Gitu. Barengan tuh sama si Adriano Strulli. Gitu. Nah, itulah menemukan, sehingga mereka itu terus berproses sampai mereka khususnya Landsteiner dia mendapatkan Nobel di tahun 1930. Hadiah Nobel tuh. Nah, dia meninggal di 1943. Nah, itu yang sekelumit tentang kita merayakan dari jasa-jasanya Karl Landsteiner yang menemukan golongan darah gitu. Dan sekarang ternyata golongan darah itu banyak sekali. Kayak Giselle ditemukan ada tuh. Ada plus gitu-gitunya nggak sih? Jadi ada Rhesus, ada Bombay, ada Lewinsky, banyak kayak gitu. Jantan nggak hanya sekedar ABO ternyata. Jadi kita pemeriksaannya terus menjadi banyak, dan grouping-grouping ini memberikan nilai yang tentunya terus berkembang. Nah itu yang sangat menarik. Dan kita akhirnya di 2004 tuh ditentukan aja mulai awal gitu. Dengan tema yang sekarang sebenarnya ada temanya juga Teh Giselle untuk memperingati ini gitu. To Celebrating Givings namanya. 20 years to Celebrating Giving. Thank you to blood donors. Gitu. Berterima kasih kami semua. Karena kebetulan saya pun juga berkecimpung di dunia donor darah kan sudah lama ya. Dulu saya pernah di PMI kan. Betul dok. Sebagai kepala sekarang namanya direktur unit transfusi darah kayak gitu. Mulai 2003 malah. 2003. Oh sebelumnya dong berarti ya dok ya? Sebelum 2004. Sebelum 2004, sebelum gitu adanya ya. ini. Gitu ya, dan saya masih ingat sekali itu tanggal 28 Februari 2003 saya itu berkiprah di darah transfusi darah. Dan saya juga sampai sempat mengenyam sekolah di Jepang untuk masa transfusi darah. Sampai sekolah di Jepang dok? Wah luar biasa. Kayak gitu. Jadi tahun 2011. 2011 ya. Nah tadi pertanyaannya sangat menarik Teh Giselle, tentang apa tuh? Tentang kenapa sih kita harus donor darah gitu kan dok? Iya kayak gitu. Karena pasti orang lain, bahkan kadang Giselle juga berpikir dulu tuh emangnya nggak takut kita kekurangan darah ya justru gitu kan? Iya. Jadi kalau orang Indonesia ya, let's say yang nggak setinggi orang-orang dari European gitu ya, atau African gitu. Itu kita itu punya darah tuh sekitar 5 literan. 5 liter 5-6 liter ya. Bahkan kalau yang tinggi jangkung gitu bisa 7 liter kali ya. Nah kita diambil darah itu yang untuk didonorkan itu hanya, kalau dulu itu 250 cc. 250 Iya betul. Hanya nggak sampai 9 atau 6% ya. Terus kemudian dari volume darah yang kita miliki. Kemudian juga kemarin kita berkembang lagi, Indonesia berkembang lagi, dan banyaknya sampai sekarang di donor darah. Biasanya yang diambil darahnya dari pendonor itu sekitar 350 cc. 350 cc. Oke, nah sekarang karena ternyata juga kebutuhan darah sangat luar biasa, dan efektifnya darah itu untuk diambil dan masih sangat-sangat safe atau aman terhadap pendonor itu di 450 cc kantongnya. Bahkan kalau di luar negeri itu sudah sampai 500 cc.
Kayak gitu. Jadi itu aman dan tidak memberikan efek samping yang membahayakan gitu ya. Karena kita jadi nggak akan kekurangan darah ya sama dok sekali. ya setelah mendonor ya, karena setelah mendonor itu untuk darahnya volume itu 48 jam sudah kembali normal. Kayak gitu. Akan memproduksi lagi jadi kan dok dia ya? akan menyeimbangkan lagi. Kalau untuk produksi darahnya sendiri kembali menjadi normal dari nilai equilibriumnya, menjadi apa namanya, sel-selnya kembali normal seperti sedia kala, itu sekitar 4 mingguan sampai 6 minggu. Nah itu baru kembali pulih. Tapi untuk volumenya itu kembali dalam 48 jam itu sudah kembali normal. Kayak gitu. Jadi tidak ada efek samping. Yang terkadang sih katanya sih suka ada mungkin yang terjadi, misalkan kalau penusukannya kurang pas tuh sudah agak biru, atau si yang donornya tuh agak gerak tuh T sel. Jadi si pembuluh darahnya suka agak sedikit. Kata orang Prancis mah katodel gitu. Katodel ya, kata orang Prancis gitu. Baik. Nah jadinya itu hematom lah ya. Kemudian juga terkadang ada dizziness, pusing gitu. Itu kemungkinan besar mungkin awalnya dia nggak sarapan tuh, kurang minum ya. Kan harus disarankan banyak minum dulu sebelum donor. Kemudian juga ada ketakutan. Jangan salah, banyak sekali yang memaksakan diri tapi belum siap, kemudian juga dia ragu, nah kemudian tiba-tiba menjadi pingsan, tiba-tiba menjadi pusing, atau juga takut dengan darah. Ada yang fobia gitu dengan darah, lihat darah langsung pusing, langsung mual, ya kan? Nah kayak gitu, itu yang terjadi kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kejadian kayak gitu ya dihentikan donornya, kemudian kakinya naikin ke atas, kasih minum, biasanya hanya sebentar saja, itu sudah kembali normal dan pulih. Biasanya suka ada pengakuan tuh, iya sebelum sarapan tuh, iya sebelum prepare, atau tidur kurang. Oh ngaruh juga ya dok ya? Ngaruh. Jadi kalau tidurnya kurang dari 5 jam, kita tidak akan izinkan mereka untuk donor meskipun mereka ingin gitu ya. Jadi ada persyaratannya Teh Gisa. Iya, oke. Jadi persyaratannya itu adalah tidur cukup berarti dok ya. Jadi, sarapan minum gitu ya. Selain itu dok. Yang pertama syaratnya itu kita akan lihat dari usia. Oh usia dulu. Oke. Usia donor. Boleh itu usia berapa tahun dok? Kalau Indonesia kita masih menganut di usia 17 tahun. 17 tahun 17 tahun. Karena kita belum ada penelitian gitu yang valid untuk diambil sebagai dasar kenapa di usia itu. Karena kita adanya maturity, kematangan dari sumsum tulang untuk bisa menghasilkan darah dengan secara normal dan baik. Ketika di luar negeri itu Singapura, juga sekarang di Asia ya, Asia Tenggara, kita juga yang mungkin tinggal kita ya, saya kurang tahu nih perkembangannya. Di tempat lain itu sudah 16 tahun. Oh, udah 16 tahun ya? Sudah boleh donor. Kalau kita masih 17 tahun. 17 tahun. Gitu. Singapura sudah 17. 17 tahun 16, yang udah punya KTP gitu ya, dok ya, di Indonesia. Betul. Kemudian juga untuk berat badan tuh. Oke, ada juga persyaratannya berarti berat badan. Berat badan nggak boleh kurang dari 45 kilo. Gitu. Kalau yang berat badannya kurang, ditakutkan adanya volume yang terganggu, volume darahnya. Kayak gitu. Sehingga 45 kilo itu sudah batasan yang tidak boleh kurang lagi. Kayak gitu. Kalau maksudnya berat badan berlebih itu berat badan obes justru keren banget ya. Nanti kita akan ceritain tentang manfaat donor darah tuh. Oke. Ada nanti ya dok ya. Kita ceritain bahas. Tuh keren banget. Ternyata donor darah bisa membuat turun berat badan. Keren banget. Ada yang hoax ya. Ada yang bilangnya hoax bahwa dengan donor darah tuh bisa berat badan naik gitu. Salah, itu hoax gitu. Nanti kita terangkan. Oke, nah, kita terangkan manfaatnya luar biasa, keren banget deh manfaat donor darah. Beneran, aslinya bukan bohong. percaya dok, percaya. Bukan gosip. Yang menjadi persyaratan dulu supaya aman tuh ya. Itu mesti cukup tidur. Cukup tidur. Minimal berapa jam berarti dok? Itu 5 jam. 6 jam itu udah bisa lah ya. Nah, kemudian juga hemoglobin kita periksa. Oh, hemoglobin. Kita periksa HB-nya. HB-nya itu 12,5, paling tinggi sampai 17 mg per dl. Jadi tidak boleh lebih gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 12. Bahkan ada yang HB-nya tinggi tuh, polycythemia vera namanya penyakitnya itu. Biasanya dokter-dokter spesialis penyakit dalam tuh biasanya suka merefer pasien-pasiennya untuk diambil
darahnya, bukan didonorkan tapi supaya HB-nya kembali menjadi turun. Jadi itu merupakan salah satu nilai terapi juga, penurunan daripada hemoglobin kayak gitu. Nah, itu yang dipersyaratkan supaya menjadi benar-benar aman, dan juga jangan lupa sarapan. Gitu, tidur yang cukup, dan sarapan. Mental dong harus siap secara fisik dan mental. Jangan sampai takut, jangan sampai jangan takut dong. Kamu takut sama jarum suntik? Itu aku. Benar. Bisa saya hipno aja lah nanti. Bisa. Benar. Oh iya, ini juga dokter ahli hipnoterapi. Nanti kita akan bahas di next podcast ya, Dok. Betul. Ini masih. Nah, kebetulan di poli eksekutif kita sudah buka. Sudah buka ya, Dok ya. Oke, nanti kita akan podcast. Siap. Next. Ini ya tema gitu. Lebih gong lagi. Sangat menarik banget. Menarik banget. Oke, Dok. Jadi persyaratannya kita ulangi lagi, selain tadi usia, berarti kemudian juga berat badan ya, Dok. Tidur yang cukup. Apalagi ya, Dok? Kalau usia ada satu lagi yang ketinggalan tuh. Kalau Indonesia masih di 65 tahun paling tua, Dok. Oh, batasnya. Tapi kalau di Jepang yang saya lihat itu masih dalam posisi bagaimana dokter yang menentukan tuh. Masih sehat 70 masih diambil. Waktu saya di sana itu antrian yang ini sudah menjadi lifestyle ya kalau di sana. Itu anak-anak SMA yang sudah boleh itu ya udah ngantrinya tuh sambil baca buku, itu ngantri mau donor ya? Siang itu mereka lifestyle itu gitu ya, Dok. Kayak ruangannya kayak kafe, enak banget, enak banget. Udah disiapin makan minum segala macamnya, dan itu sangat keren sekali karena mereka tahu ini untuk kesehatan mereka sangat luar biasa. Untuk kesehatan. Kayak gitu. Jadi ini adalah investasi kesehatan. Betul. Dengan Tuhan, luar biasa nggak? Kayak gitu. Jadi ada sebuah nilai yang namanya sodakoh. Sodakoh dong. Kita tahu ya, sodakoh yang terhebat, terbaik kata Rasulullah adalah sodakoh air. Nah, ini darah itu kan cairan air kan? Iya kan gitu. Ini sodakohnya. Ingat nggak atau tahu nggak sih ada hikayat yang seorang, mohon maaf ya gitu, perempuan tunasusila gitu ya, yang dia memberikan minum pada anjing ya, air pakai hoofnya itu pas sepatunya itu ya, dia turun ke bawah, diambil air minum untuk anjingnya, dan anjingnya kemudian menjadi kehausannya hilang tuh kayak gitu. Itu turunlah satu ridho Allah pada perempuan tersebut, dan itu perempuan tersebut subhanallah husnul khotimah ya. Nah gitu. Jadi luar biasa dengan keberkahan, nilai-nilai yang bisa kita lakukan dengan kita givings kan gitu, temanya givings ini, sehingga kita dengan kebiasaan donor darah adalah memberikan satu nilai karakter kepada kita, budaya kita untuk senantiasa memberi tanpa ada berharap kembali. Kebayang nggak sih donor darah kita tuh, darah yang kita donorkan tuh kemana? Nggak tahu kita. Ke siapa kita? Apa darahnya kita kasihin ke seorang mu'alaf, atau kita kasihin kepada ulama, atau kepada misalkan kepada bajingan sekalipun, kita nggak tahu siapa yang membutuhkan. Masya Allah. Artinya satu konsep bahwa memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, ini donor darah. Keren nggak tuh? Ketika kita memberi, kita nggak tahu diberikannya ke siapa. Kita yang tahu hanya kita sendiri. Kayak gitu. Sehingga ini insya Allah menjadikan nilai yang paling indah adalah munculnya ridhonya Allah pada kita. Insya Allah. Dengan kita menjadi sehat. Betul. Malahan jadi sehat justru ya, Dok ya. Sehat, banyak manfaat yang bisa kita dapetin. Betul, manfaatnya, Dok, apa saja? Oke. Kalau yang pertama ya, ternyata dengan donor darah ini manfaatnya untuk kesehatan jantung kita tuh. Untuk kesehatan jantung. Luar biasa. Kemudian juga untuk vitalitas dari kinerja ginjal kita. Kita akan terangkan nanti ya satu persatu ya. Mudah-mudahan bisa, ada waktu juga. Kemudian juga untuk liver kita.
ya kan, karena liver tempat penyimpan daripada buffer darah gitu kan, jadi meringankan kerjanya liver. Kemudian juga dengan paru-paru kita, oksigenasi akan begitu luar biasa karena oksigen diambil melalui disimpan dan sebagai mobilitasnya ada di darah, kan luar biasa tuh. Kemudian juga tidak mudah pikun tuh dengan biasa donor darah. Luar biasa. Oke. Jadi dari seringnya donor darah kita justru jadi amazingnya begitu ya. Keren banget. Tahu dok. Oke. Nah gini nih. Darah kita ini kan, saya rangkum dulu ya. Darah kita ini kan hidupnya 120 hari. 120 hari di dalam tubuh kita. Mau didonorkan, mau tidak didonorkan, darah kita tuh akan mati. The lifespan of blood, darah kita itu 120 hari. Itu Allah akan berikan lagi darah itu, kemudian diperbaharui, diremajakan lagi, dibentuk lagi yang barunya 120 hari. Tegisnya mau donorin nggak didonorin tetap aja mati. Makanya darahnya itu ketika punten misalkan kita keringat, buang air kecil atau itu ya feses warna kuning tuh. Nah kayak gitu ya. Itu tuh dari pecahnya darah gitu ya. Gitu. Dok. Nah, gitu ya. Nah, nanti itu panjang ceritanya. Tapi kita ceritanya ini aja dulu ya, umum aja. Betul. Kemudian untuk darah kita itu semakin tua, darah kita itu semakin lebih hitam tuh. Semakin pergerakan pun semakin lemah tuh. Jadi kayak kita lah orang muda, gesit, keren, cepat kesana kemari. Kalau semakin tua kan semakin lemah tuh ya. Gitu, semakin ya ada keterbatasan dalam gerak gitu ya. Ada linu kayak gitu-gitulah, pegel kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang muda kan enggak tuh, gesit banget tuh. Darah pun juga begitu. Nah, kita bayangkan Gisel, di dalam tubuh manusia itu pembuluh darah itu ada yang besar ya, ada yang kecil, ada yang seperti rambut. Dan saya nggak punya rambut soalnya ya, rambut yang punya rambut aja deh bayangin ya. Kalau bayangin punya rambut saya kan nggak ada gitu ya. Jadi penampang rambutnya itu seperti penampang rambut kita. Bagaimana subhanallah, Allah kita sambil kita ngobrolin tetap mengagungkan asma Allah, nama Allah ya, luar biasanya itu. Ketika ada penampangnya itu lebih kecil daripada penampang sel darah, yang sel darah manusia yang muda ini luar biasa bisa memipihkan dirinya dan biasa akhirnya bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang kecil seperti pembuluh darah rambut. Gitu masuk tuh. Dia jadi ngegepengin masuk, akhirnya bisa memberikan suplai perdarahan, memberikan darah, oksigen dan metabolisme kepada tubuhnya, kepada bagian-bagian perifer paling ujung-ujung. Seujung rambut tadi, luar biasa. Kebayang nggak kalau darah-darahnya itu yang sudah tua, misal dalam tubuhnya terlampau banyak darah yang tua, itu dia nggak bisa mipihin tuh. Dia mipihin bisa, akhirnya pecah. Makanya yang nggak biasa donor darah biasanya tuh suka tiba-tiba punten ya, di kakinya, di pahanya tuh suka ada biru. Padahal mah nggak kena kebentur, nggak apa gitu toh. Iya. Gitu. Bisa ditanyain. Kayak gitu ya. Jarang donor darah ya, nggak donor darah ya. Coba deh donor darah. Gitu kan? Gitu. Kalau perempuan kan ngerasa banget tuh kalau sudah menstruasi nyaman banget ya. Kalau udahnya tuh kan plong, lebih ringan dan lain-lain ya. Gitu. Nah, itu kan kita juga kalau perempuan enak tuh punya menstruasi. Nah, laki-laki kapan menstruasinya? Nah, itu dia kan. Iya nggak sih? Nah, ayo dong laki-laki kita mens bareng dengan donor darah. Iya, dengan donor darah sama biar sehat. Perempuan itu ada menstruasi. Iya, betul. Menjadi sehat dengan menstruasi. Darahnya bisa yang apa, yang tuanya keluar, yang jeleknya keluar, yang kotornya keluar. Lah laki-laki dari mana? Nah, itu dia. Ayo dong laki-laki, jangan takut. Ayo kita ikutin perempuan. Mensnya kita melalui donor darah. Donor darah. Iya, jadi sekarang donor darah ini bisa sekitar 2 mingguan. Kalau dulu tuh apa namanya 90 hari ya. 90 hari artinya 3 bulan ya, Dok. Sekarang sudah bisa 60 harian ya. Udah bisa. Apalagi aferesis ya, alat aferesis itu bisa dalam lebih cepat lagi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, yang paling luar biasanya, katakanlah saya ambil contoh aja ya, Tegisel donor pertama, Tegisel donor kedua, Tegisel donor ketiga, dengan catatan harus dalam posisi dawam. Dawam itu continuing,
terus menerus, tidak berhenti gitu toh. Berhenti. Nah, mudah-mudahan sehat terus, donor sehat ya. Kemudian dalam waktu 6 atau 7 kali atau katakanlah 8 kali paling lambat ya, paling lama. Itu saya sebagai dokter gitu ya, yang dulu pernah ditransfusi darah, itu akan sulit menemukan di pendonor itu, di teh gisel itu darah-darah yang tua. Karena darahnya terambil. Kebayang nggak sih kalau darah itu kan 120 hari lifespan-nya hidupnya. Lah kita donor 60 hari 60 hari sekali, 60 hari sekali, 60 hari sekali tuh. Jadi kebanyakan nanti dalam tubuh manusia ini darahnya darah yang 60 harian tuh. Yang bukan yang 120 hari yang udah pada mau mati, yang udah pada tua tadi. Iya. Keren nggak tuh? Jadi dia dalam tubuhnya darahnya tuh selalu gesit, darahnya selalu mobilitasnya sangat tinggi, tidak mudah pecah, dan kemudian tubuh mendapatkan suplai darah dari darah-darah muda ini dengan oksigen yang sangat tinggi. Karena darah muda itu ikatannya akan kuat dengan oksigen dibanding dengan darah yang tua. Dia malah akan lebih kuat 6 kali lipat mengambil karbon dioksida. Darah yang tua itu. Bahkan jadinya kita mudah sesek, mudah capek. Tara donor sih. Gitu. Tara donor sih. Jadi kan jompo. Nah, makanya kan ada juga ya kan sekarang aduh remaja jompo. Mungkin itu ya. Jarang donor. Bukan gitu. saya yang ngomong. Nah, jadi kayak gitu. Jadi luar biasa. Nah, kebayang nggak sih organ-organ tubuh kita ketika suplai darahnya keren? Pasti dong akan jadi sehat. Dan jangan salah, yang biasa donor darah metabolismenya untuk pembakaran lemak itu lebih tinggi. Kerennya itu akhirnya body shaping itu keren banget. Jadi untuk menurunkan berat badan yang untuk yang obes gitu ya. Donor aja deh, bisa menjadi donor. Pembakaran lemaknya lebih tinggi, lebih keren banget tuh. Jadi karena oksigennya juga sangat tinggi tuh. Iya. Jadi bahan bakar untuk pembakarannya pun juga menjadi sangat optimum, sehingga apapun juga akan menjadi sangat hebat, gitu. Jangan salah. Pembuluh-pembuluh darah yang menuju mata, pembuluh darah menuju gigi yang sangat-sangat kecil-kecil tadi, itu bisa disuplai, dimasuki darah-darah yang muda dengan oksigen yang sangat tinggi, sehingga yang namanya nilai-nilai yang tadi bisa kita awet-awet, eman-eman tuh mata, gigi dan lain-lain. Tidak mudah di situ ada kuman bakteri karena langsung diserang oleh darah yang sangat hebat yang baik ini, gitu loh. Berkali-kali lipat. Jadi darah yang diambil, donor darah itu darah yang fresh whole blood, jadi keseluruhan darahnya kayak gitu. Ada kan kita juga yang namanya bekam. Kan itu juga diambil darah dan dikeluarin kan. Betul. Kayak gitu. Dan itu juga untuk kesehatan kan. Betul. Sangat luar biasa. Kalau kita plusnya tuh ada tambahan, didonorkan darahnya. Darahnya itu jangan salah, kita olah dulu jadi baik. Kita olah dulu jadi sangat manfaat untuk pasien-pasien kayak gitu kan. Jadi tidak ada waste gitu. Nah, nggak ada sampah-sampah, sehingga kita bisa lakukan untuk pendonoran. Jadi ada darah donor, ada donor darah, beda tuh. Darah donor darah. Jadi kita donor darah, darahnya menjadi darah donor untuk ditransfusikan. Jadi darah transfusi, jadi transfusi darah transfusi, kayak gitu. Jadi nggak sama tuh. Kayak gitu. Jadi manfaatnya tuh bukan hanya untuk seorang yang mendapatkan donor darahnya aja bisa menyelamatkan nyawa dari seseorang. Sangat, karena kan sampai detik ini nggak ada obat kalau yang butuh darah selain darah itu sendiri. Iya, selain darah itu sendiri. Gak bisa, belum ada tuh yang namanya gitu artificial yang dibikin untuk membikin darah kayak gitu, nggak ada, belum mampu gitu. Darah manusia itu kayak gitu. Jadi harus dengan darah lagi. Jadi itu benar-benar menolong hidup seseorang. Kebayang nggak Teh Gisel? Luar biasa. Saya andai-andai nih, boleh ya? Andai-andaikan ketika ada yang ditransfusi, dia udah katakan mau meninggal tuh ya. Dia itu seorang yang begajulan lah, katakan gitu. Dikasih kehidupan lagi sama Allah tuh, tiba-tiba ada yang donor tuh, tiba-tiba kehidupannya jadi sama Allah tuh disehatkan lagi.
Dilalahnya dia itu di situ dapat hidayah dari Allah. Karena dia mau meninggal tiba-tiba dibacok atau apalah ya, tiba-tiba di transfusi darah, kemudian dia menjadi sehat kembali. Tiba-tiba dia dapat hidayah oleh Allah. Dia taubat dong. Andai-andaikan ini mah. Kemudian dia dalam pertobatannya di tengah malam yang sunyi, dia bicara sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, terima kasih saya diberikan sebuah kesempatan untuk hidup kembali. Saya berterima kasih kepada Engkau ya Allah, tapi kepada manusia yang memberi darah ini ya Allah, saya tidak tahu siapa orangnya ya Allah. Siapa ya Allah? Tapi saya dengan ini ya Allah, saksikan ya Allah, saya mendoakan dia ya Allah, dimanapun dia berada ya Allah. 7 turunan ya Allah, sampai 7 turunan tuh bisa jadi tuh didoain. Betul. Padahal yang donorkannya dia seorang, tapi 7 turunan tuh didoain tuh. Didoain ya, padahal donornya sekali gitu misalnya. Luar biasa nggak sih itu? Terus dia juga begitu punya amal yang sangat luar biasa, jariah yang luar biasa. Orang ini terus kemana-mana itu hidup untuk kebaikan. Apa nggak nempel juga kebaikannya ke dia? Betul. Yang donorin itu dengan doanya itu. Masya Allah. Kita sholat kita belum tentu diterima sama Allah. Mudah-mudahan diterima. Puasa kita belum tentu. Mungkin aja ibadah donor darah kita ridho Allah turun. Justru masuk surga kita dengan ridhonya Allah. Masuk surga itu kan bukan karena ibadah kita, karena ridhonya Allah. Ketika Allah ridho dengan donor darah kita, bisa jadi justru itu menjadi tiket kita masuk surganya Allah. Kebayang nggak? Kemudian satu lagi saya ingin cerita, boleh nambah sedikit? Boleh dong. Boleh. Ada yang punten ya, izin gitu ya, adik-adik kita yang thalassemia gitu ya, yang membutuhkan darah. Biasanya suka ada kehidupannya nggak panjang ya. Dia dalam kondisi masih suci, dalam kondisi masih bening, nggak ada dia bukan mukallaf, jadi masih dalam kondisi belum berdosa. Tapi dia kehidupannya dari kecil itu membutuhkan darah. Iya, terus menerus. Seumur hidup. Tapi dia menjadi bertambah usianya ya karena ada yang mendonorkan secara syariat. Kemudian katakanlah meninggal. Bagaimana kalau dia menunggu di pintu surganya Allah, menunggu para pendonor-pendonor tadi? Ya Allah, ya Rabb, jangan masukkan aku dulu ke dalam surgamu ya Allah. Aku ingin mengajak orang yang mendonorkan itu pada saya, karena saya bisa melihat dunia, keindahan dunia bertambah usia saya. Syariatnya dari mereka-mereka yang menyumbangkan darahnya pada aku ya Allah. Izinkan ya Allah, karena orang yang masuk surga itu diberikan privilege sama Allah. Bisa mengajak syafaat. Bagaimana kalau kita yang terajak itu? Wah, luar biasa dong. Subhanallah. Kan merinding tuh. Iya, merinding. Iya kan? Aduh, aku jadi luar biasa kan begitu. Jadi orang itu begitu hebatnya. Bayangin orang yang butuh darah, desperate-nya seperti apa? Nyari-nyari sana kemari, nggak ada pendonor. Makanya kami ini yang berada di dunia donor darah, kami biasanya penggawa-penggawanya itu nggak donor darah rutin. Karena ada donor darah sukarela yang rutin, kalau kita itu biasanya menjadi donor pengganti. Karena nggak ada pendonor lagi, ya sudah kita. Oh, iya dok. Gitu. Jadi kalau saya lagi praktek nih malam-malam, terkadang dok, punten, izin habis praktek ke ini ya, transfusi ya. Kenapa? Itu ada yang butuh darahnya, kebetulan darahnya sama dokter, golongan darah O. Ya, oke, berangkat. Kita berarti tidak rutin tuh. Gitu, karena memang satu waktu dibutuhkan. Nah, karena yang rutin itu nggak ada lagi, makanya kalau saya sangat bersyukur sekali ketika masyarakat banyak yang rutin, gitu. Kita juga bisa ikut rutin, gitu kan. Ayo dong, banjiri itu Cianjur. Betul. Cianjur berapa itunya orangnya? Populasi kita 2 juta berapa? 700? Ya, 2.700.000 katakan ya, sekian. Berapa persennya aja? Saya minta aja cuma 2% aja. 2% aja. Itu udah banyak banget tuh. Gitu. 2% aja kita inginkan gitu ya. Karena kita juga butuh darah di Cianjur tuh average itu sekitar ya 1.500 sampai 2.000 kantong darah itu per bulan. Per bulan dong. Betul. Dan ini bisa dipenuhi. Kalau sekarang masih kurang, masih butuh. Ayo dong. Itu rakyat Cianjur itu ya. Kalau udah mau donorin aja sekitar 2% aja dari semua orang yang tersadarkan untuk donor darah. Udah deh, nggak mikirin lagi itu butuh darah, udah tercukupi itu tiap bulannya. Gitu, saya mohon banget gitu untuk bisa semua itu tersadarkan. Yuk dong kita tolong gitu. Bagaimana kita menjadi satu
kesatuan yang sangat luar biasa. Merasakan Cianjur itu milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menolong orang-orang Cianjur sendiri. Betul, Ayo dong, betul, darah kita sumbangkan, maka kita akan menjadi insya Allah sehat semuanya. Betul, gitu. betul. Nggak ada lagi yang teriak-teriak, yang nangis-nangis, yang memohon begging-begging, ayo dong donorkan, donorkan. Dan nggak akan pernah ada yang namanya calo darah. Kayak gitu. Karena kan sudah ininya, nggak ada yang nawarin, udah punya saya aja tapi saya jual sekian, Masya Allah. Tapi sekarang insya Allah kita di transfusi darah di PMI itu nggak ada calo-calo. Kita udah dulu aja sudah di ini kan udah nggak pernah ada lagi sekarang gitu, kayak gitu. Tapi kalau setiap kita kebutuhan nggak ada, kemungkinan besar akan tumbuh yang seperti itu. Gitu. Kita harus atasi dengan kita kesadaran kita sebagai manusia as a human being gitu. Gitu kita lakukan. Makanya thanks to everyone who gives the blood to donors gitu for our patient in here. Gitu. Masya Allah ya. Oke, dokter, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, kita akan coba bacain satu persatu pertanyaannya. Ini ada dari Bapak Herdi_Herdiana 1982. Dok, maaf, adakah kiat-kiat atau latihan hipnoterapi biar tidak takut jarum? Karena bukan kita tidak mau donor, tapi yang bikin takut ketika lihat jarumnya, yang bikin deg-degan. Sama, ada yang sama. Itu sih dok, jarum, takut jarum suntik. Jadi sebenarnya sih kalau ada fobia-fobia ya, kalau dengan ini jadi nyambungnya ke hipnoterapi ya. Oke lah, nggak apa-apa lah, karena takut jarum dengan donornya kan gitu, takut jarumnya bukan apa-apanya, deg-degan dan lain-lain. Kemungkinan lebih dari deg-degan tuh, freaking out itu bisa menjadi pingsan, malah bisa menjadi hysterical kayak gitu. Dengan kita mencoba kiat-kiatnya, tentunya kita akan panjang sih ceritanya. Tentu kita akan melihat apakah orang tersebut memiliki mental blocking atau sesuatu dulu pernah ada sebuah kejadian-kejadian traumatik yang akan kita berikan untuk terapinya, masukkan mereka ke kondisi subconscious mind, kemudian kita berikan satu sugesti-sugesti, kemudian dorongan-dorongan untuk akhirnya dalam waktu yang sangat singkat dia tentunya akan tidak takut lagi dengan jarum suntiknya, kayak gitu. Jadi harus ada eksplorasi dulu kepada pasien, karena pasti ketakutan-ketakutan ini ada sesuatu yang mendasari pada dasarnya sesuatu mental blocking atau ketakutan masa lalu gitu dengan jarum. Atau ditakut-takutin biasanya waktu kecil kan, ayo lo suntik lo, ayo itu dokter lo, nah suntik lo, nanti panggilin dokter lo, dokter tuh bawa suntik gede. Oh ya itu gitu, kayak gituan gitu. Jadi kalau misalkan ini hanya dalam waktu singkat juga tek untuk takut jarum suntik paling 2 atau 3 menit insya Allah beres. Bisa ya dok? Bisa, dan bisa seumur hidup tuh. Bisa ya dengan hipnoterapi. Ada nggak yang takut apa di sini? Ayo saya hipno aja sekarang. Oke, bisa sekarang juga. Oke, nantilah ya dan kebetulan juga ya dok, di RSUD Sayang sekali lagi di Poli Eksekutif sudah ada hipnoterapi. Ya, tiap hari. Satu ya, warga Cianjur, yuk yang mau hipnoterapi silahkan langsung aja datang. Ada lagi dok, dari Bapak Abu Nazia. Assalamualaikum dok, baru pertama kali pernah donor darah. Saat proses diambil darah lama-lama merasa dingin dan pucat. Apakah itu efek baru pertama kali atau darah saya kurang? Oke. Terima kasih nih. Siapa? Abu Najiyah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana ini merasa dingin dan pucat bisa sih karena efek baru pertama kali, ada efek rasa deg-degan, was-was, ada exciting yang berlebihan kayak gitu ya, bisa. Tapi juga kita nggak tahu nih tinggi badannya, berat badannya ya, karena kita juga akan ngaruh sekali kita ukur. Kalau misalkan memang diambil darahnya berapa cc kayak gituan tuh. Jadi kita akan tahu itu ada efeknya enggak kalau darahnya berkurang atau enggak. Tapi pas secara globalnya itu secara global keseluruhan biasanya itu mungkin efek dari baru pertama kalinya aja. Kalau berikutnya insya Allah tidak akan terjadi lagi tuh, karena pasti diperiksa sama dokternya untuk sebelum dilakukan itu, persyaratannya pasti harus terpenuhkan dulu.
Jadi makanya kalau misalnya karena sebelum donor darah itu ada beberapa step-stepnya gitu ya dok ya. Bener kita banget. ada apa namanya tuh kalau nggak salah kita isi dulu pemeriksaan-pemeriksaannya betul, juga. dan pemeriksaan-pemeriksaannya juga, dan itu juga kita harus jujur tuh ketika ditanya-tanya ya. Betul. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Tadi saya udah sarapan kok. Nggak boleh bohong. Termasuk juga ini advantage-nya, boleh saya kasih gambaran juga ya, bahwa dengan donor darah ternyata yang biasa donor darah dipastikan dia orang sehat. Karena kalau yang sakit pasti tertolak. Misalkan pemeriksaan-pemeriksaannya, labnya kita periksa tuh. Sehingga ini pemeriksaan lab gratis. Iya dong, kan diperiksa nanti darahnya HB-nya keren, kemudian tidak ada hepatitis C, nggak ada hepatitis B, nggak ada sipilis, nggak ada penyakit-penyakit yang bisa transmitted dengan darah, tidak membahayakan. Akhirnya kita bisa katakan ini sehat. Ini sehat. Gitu. Kenapa yang diabetes mellitus katakan nggak bisa donor darah? Karena juga darah itu harus aman terhadap nanti pasien juga. Bukan hanya yang kita pikirkan, ada 3 kan untuk keamanan donor darah. Satu adalah pendonor harus ketika udah donor itu harus tetap sehat dan makin sehat. Kedua adalah pasien yang ditolong dengan darah-darah yang sehat. Ketiga, petugas dalam melaksanakan tetap dalam kondisi sehat, jangan tertusuk, jangan kena efek-efek dari darah yang menularkan dan lain-lain gitu. Kecuali kalau kita tidak makanya harus ada SOP semuanya, kayak gitu sih, kayak gitu. Oke. Apalagi yang mana? Ada lagi. Oke, siap. Dari Ibu Puspita Puspa. Assalamualaikum Pak Dokter. Mau tanya, apabila pasien mendapatkan donor darah yang tidak sesuai dengan golongan darahnya, apa yang akan terjadi? Oh my God, ini pertanyaan yang luar biasa. Biasanya sih kita dalam darah. Nah, sekarang kita bicara tentang darah transfusi nih. Darah nih Teh Puspa nih, terima kasih ya udah bertanya yang sangat keren begini nih, gitu. Ini pasti orangnya juga keren juga nih yang bertanya nih. Nah, di mana darah ini tentunya tidak sulit ya kalau golongan darah terjadi tidak sesuai, karena kita pemeriksaan itu hampir 5 kali sampai ditransfusikan ke pasien. 5 kali dok ya, jadi melalui pemeriksaannya itu. Pertama waktu kita lakukan pertama kali donor darah tuh udah diperiksa tuh golongan darah. Kedua pada penyimpanan tuh di tempat penyimpanan. Ketiga waktu pengeluaran dikeluarkan darah ke rumah sakit. Keempat di rumah sakit. Di rumah sakit dilakukan 2 kali sampai bedside tuh biasanya dilakukan lagi. Harusnya itu 5 kali diperiksa. Sehingga tidak akan ada satu pun zero tolerance kesalahan gitu, sehingga harus menjadi aman dan betul-betul dipastikan aman, darahnya tepat. Karena kalau tidak tepat, Puspa ya tadi teh yang bertanya teh ya gitu, itu teh akan terjadi yang tadi bahayanya agglutinasi dong. Jadi akhirnya bisa dalam waktu yang sangat singkat terjadi emboli ya, penggumpalan darah, dan bisa terjadi sesuatu yang fatal, bisa meninggal pasiennya. Jadi ini harus sesuai dengan golongan darah yang diberikan, tidak boleh tidak kayak gitu. Makanya benar-benar protapnya sangat ketat dan melakukan satu perlakuan SOP yang benar-benar tidak boleh dilewati dan harus sesuai itu gitu. Insya Allah. Makasih nih pertanyaan. Dan kalau nggak salah juga ini tuh sudah tertuang dalam undang-undang juga kalau nggak salah dok. Oh iya, ada undang-undangnya. Jadi aman ada aturan-aturannya yang gitu. harus dipenuhi ya. Oke, ada lagi dok pertanyaannya dari ini bapak atau ibu Esuhe. Selamat pagi dok, semoga selalu sehat, amin. Seberapa lama sih dok kalau kita sudah berdonor dan kembali untuk mendonor gitu dari donor sebelumnya? Ya sekarang itu biasa dengan penelitian sekarang ternyata bisa lebih cepat. Kalau dulu 90 hari, sekarang udah 60 hari sudah bisa kembali mendonorkan darahnya. Nah jangan lupa juga nih Pak Suhe atau Kang Suhe, ini pasti oke banget nih orangnya nih. Pertanyaannya juga sangat oke soalnya. Jadi ketika udah donor tuh ya si ini tempel itu yang kan suka ada plester tuh ya, itu harus nempel dulu tuh minimal 3 jam. Minimal 3 jam dong. Jangan langsung dibuka tuh kayak gitu. Kayak gituan. Terus juga kalau udah ini donor darah nggak ada aktivitas yang berlebihan dulu selama 1 hari.
Nah, kayak gitu. Yang biasanya badminton ya udah jangan dulu deh kayak gitu, aja istirahat kayak gitu. Terus juga minum yang banyak tuh. Nah, 30 menit setelah donor itu jangan dulu kemana-mana, harus di tempat dulu. Bisi ada pusing, ada apa segala macam, efeknya habis gitu boleh baru boleh meninggalkan tempat kayak gitu. Sambil makan minum yang disediakan oleh PMI biasanya. Iya, karena dapat ya. Dapat banget. Dapat. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abi Usman 27. Izin bertanya, bolehkah donor darah lagi dalam kurun waktu kurang 2 bulan? Abi Usman ini sangat pertanyaannya itu baik gitu, bagus, kritis nih. Kumaha kalau seandainya teh kirang ya, gitu. Nah, jadi ada hal kenapa kita ada patokan supaya tidak terjadi diskrepensi ya, kekacauan darah. Jadi produk darah kita akan kembali menjadi normal, menjadi baik, dan biasanya itu penelitian kita 60 hari sudah oke banget tuh. Nah, seperti di sini ada dari Kang Sandi Juniadi nih ya, ini anak saya nih dari UTD nih, Kang Sandi, selamat pagi nih. Nah, ini jarak untuk donor kembali 60 hari itu kata beliau. Nah, ini kan pakarnya tuh ada di transfusi darah tuh, mewakili juga. Nah, di sini kalau kurang yang tidak kita harapkan adanya kekacauan dalam pemprodukan darahnya kembali dalam tubuh. Pendonor berarti ya. Jadi kan pembentukan darah itu ada di sumsum tulang, ada tulang-tulang panjang, tulang-tulang pipih yang ada di dalam tubuh manusia itu. Sehingga kita harapkan supaya dalam kondisi tetap sehat, tidak kurang dari 60 hari. Oke, jadi bukan kalau bisa, berarti minimal 60 hari setelah mendonor darah gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk? Kayaknya ada tuh dari anak saya tuh, ada Abi Ramzi tadi. Ramzi Sanjaya. Anak saya juga ikut nanya ini ternyata. Nanya. Lo bisa loh di rumah ya. Ada di Bandung. Oh, pantesan. Penasaran juga ya. Oke, dicoba bacain ya. Ada dari Akang dong ya, berarti ini bukan Bapak. Akang. Akang Ramzi Sanjaya. Dok mau bertanya ya, padahal Dok mau bertanya, kalau mau donor darah untuk pertama kali tapi berat badan kurang dari batas minimum, dampaknya bahaya nggak dok? Atau masih bisa ditoleransi? Gimana ya dok? Terima kasih dok. Sama-sama. Ini karena dia berat badannya kurang nih. Dia pengen donor ya, pengen donor banget gitu ya. Berat badannya mau tidak mau harus di ini karena bermasalah dengan volume darah nantinya. Iya. Karena kita pengambilannya itu untuk di Cianjur itu 350 dan 450 ya. Yang 250 udah jarang tuh. Kayak gitu. Nah, darah yang kita ambil pun juga itu ada antikoagulansinya, ada anti penggumpalannya gitu. Nah, jadi darahnya selalu menjadi tetap cair, tidak menggumpal gitu ya. Nah, di dalam hal berat badan ini tentunya bahaya kalau seandainya dipaksakan yang berat badannya kurang gitu ya. Jadi nanti yang ditakutkan jadi anemia, kekurangan darah gitu ya. Justru, jadi lebih baik ya di toleransinya ya di berat badannya naikin dulu. Kayak gitu. Caranya olahraga, makan yang cukup, bergizi. Kakak mau ini saya transfer aja nggak berat badan saya dengan sukarela? Bisa. Ya nggak perlu repot-repot, andaikan bisa transfer kayak gitu, bisa kasih. Oke, jadi itu sangat berpengaruh banget gitu ya dok ya, terkait berat badan. Oke, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir dok. Sebetulnya masih banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi nggak kerasa. Kenapa ya? Sudah 30 menit lebih malah ya. Ngobrol-ngobrol di sini. Ini tuh. Waduh, saya kok nggak ngerasanya baru 5 menit ini rasanya. Ya, belum tereksplor semua. Iya betul banget dok. Grisel juga masih banyak pertanyaan, tapi mungkin kita akan tanyakan di podcast selanjutnya, atau mungkin juga kita tanyain di konten-konten yang ada di Instagram RSUD Sayang ya dok ya. Buat warga Cianjur yang masih punya pertanyaan
pertanyaan nih seputar itu boleh banget langsung aja di DM ya, atau enggak langsung hubungin Dokter Sani di Instagramnya, karena Dokter Sani ini sangat aktif banget di Instagram dan di TikTok loh. Ya jangan lupa follow. Oke, terima kasih banyak untuk wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Terima kasih juga untuk dokter yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol. Sebelum closing, Dok, adakah yang mau dokter sampaikan khususnya dalam rangka Hari Donor Darah? Baik, terima kasih Gisel. Sangat berarti sekali. Saya ingin menghimbau di dalam Hari Donor Darah ini ya, yang ke-20. Pertama, berterima kasih sekali bagi yang telah biasa donor. Semoga ini menjadi amal ibadah, ladang ibadah yang mendapatkan insyaallah ridhonya Allah dan dimasukkan sama Allah ke tempat tertinggi di jannah, surganya Allah, dan bertemu dengan Allah dengan keriduannya. Kemudian yang belum, yakinilah bahwa donor darah sangat aman. Donor darah itu betul-betul aman, bahkan banyak manfaatnya yang kita bisa ambil, terutama untuk diri kita pendonor akan menjadi jauh lebih sehat, dan kemudian juga akan memberikan darah kepada mereka yang membutuhkan, bahkan mereka yang sangat membutuhkan sekali. Ayo banjiri Cianjur dengan darah-darah kita, dengan donor-donornya, sehingga tidak ada lagi pasien-pasien yang teriak-teriak, yang histerikal, membutuhkan darah dengan sangat luar biasa, mencari ke sana kemari, bahkan rela untuk memberikan apapun demi darah, kantong darah yang tidak ada ini. Ayo kita berikan semuanya. Ayo kita satukan hati kita. Kita adalah satu dalam satu warga Cianjur. Ayo dong, kita bismillah, sumbangkan darah kita. Insya Allah tidak ada lagi pasien-pasien yang membutuhkan darah dengan jeritan-jeritannya. Semua akan kita dapatkan dengan sangat mudah, sangat menyenangkan dan membahagiakan, insya Allah. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Sekali lagi terima kasih untuk wargi Cianjur. Dan berakhir sudah podcast kita kali ini. Untuk wargi Cianjur nih, jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok RSUD Sayang.Somea karena banyak banget informasi yang disampaikan di situ. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Sani Sanjaya di sini. Kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea. Lampe.